Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsum Narif dari Forum News Network. Pemerintah melalui Menko Hukum Yusril Iza Mahendra memastikan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas atau presidensial threshold 20%. Jadi semua sekarang partai peserta pemilu itu bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri tanpa memperhitungkan perolehan suara mereka atau yang disebut dengan parliamentary threshold. Putusan Mahkamah Konstitusi itu, kata Yusril, final and binding, final dan mengikat. Semua pihak termasuk pemerintah harus mentaatinya. Artinya ini akan diberlakukan pada Pilpres 2029 mendatang ya. Jadi tidak ada perdebatan lagi soal ini. Konsekuensinya dari keputusan itu semua parpol yang menjadi peserta pemilu bisa mengusung kandidatnya masing-masing. Dalam hal ini tentu saja termasuk ya Anies Baswedan, figur yang dengan berbagai cara coba disingkirkan oleh Jokowi. Ini kartunya jadi hidup lagi gitu. Jadi nggak masih mikir-mikir dari partai mana nanti yang mengusung ya. Karena kalau mau aman ini dan pasti bisa maju Pilpres, Anies itu ya ganti skenario. Kalau tadinya kan dia mau membangun ormas, ya langsung saja kan bangun parpol karena nggak perlu mikir nantinya dapat parliamentary threshold berapa persen, lolos parlemen atau tidak. Pokoknya partai politik ini berapapun perolehan suara mereka pada pemilu bisa mengajukan calonnya sendiri. Kalau tidak membangun partai politik sendiri, sih sebenarnya dipastikan Anies itu juga akan kembali menjadi rebutan parpol. Tapi kan kayak gini ini belum ada kepastian dan kadang-kadang melelahkan, bisa saja terjadi last minute berubah seperti yang terjadi pada PKS ya pada waktu Pilgub kemarin, maupun juga pada PDIP yang tiba-tiba juga begitu berubah batalah Anies. Jadi paling aman kalau punya partai politik sendiri. Karena itu saya kira anak-anak Abah itu mulai sekarang itu harus mulai bersiap nih untuk merapat kembali ya. Kan sekarang ini mulai tercerai-berai. Pada Pilkada Jakarta kemarin ada yang di kubunya Ridwan Kamil dan Susono, ada yang di kubunya Pramono dan Rano. Semua kalau mau serius ya mengusung Anies jadi presiden itu harus balik kandang lagi. Jadi bersatu bersama anak-anak Abah yang lain. Nah, menurut Yusril Iza Mahendra dalam keterangan tertulisnya pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025, sesuai ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, putusan mahkamah adalah keputusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat atau final and binding. Karena itu kata Yusril, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apapun. Pemerintah, kata dia, menyadari permohonan untuk menguji ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan. Masuk dari partainya Pak Yusril dulu ya, waktu dia masih jadi ketua umum Partai Bulan Bintang. Dia juga pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kan ditolak pada waktu itu. Nah, menurut Yusril, kalau melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusional norma pasal 222 Undang-Undang Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya. Jadi ini memang ada perubahan-perubahan lah gitu ya. Namun apapun juga pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari bagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. Pak Yusril sekarang sebagai ahli hukum tata negara nggak boleh ngomong sembarangan aja karena dia pernyataan dia itu adalah sikap resmi dari pemerintah ya. Mahkamah Konstitusi, kata Yusril, berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sambungnya. Nah, menurut Yusril, setelah ada putusan MK yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029. Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam Undang-Undang Pemilu akibat penghapusan presidensial threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR. Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu. Ini memang sesuai dengan rekomendasi atau amar putusan ya, bukan rekomendasi, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi seperti itu. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu juga menyatakan bahwa pemerintah itu menghormati keputusan itu. Tapi katanya pada waktu itu pemerintah masih akan mempelajari dan mengkaji lebih lanjut isi putusan tersebut dan menentukan langkah-langkah koordinasi yang diperlukan. Dia sama seperti Yusril, kemarin dia juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,
Namun kata dia kami perlu memahami secara mendalam kapan putusan itu akan diberlakukan. Akan diberlakukan mulai pemilu 2029 atau 2034 karena sejauh ini saya belum menemukan kejelasan waktu pelaksanaan dalam putusan tersebut. Kemudian menurut Supratman biasanya MK itu kan menentukan waktu pemberlakuan suatu keputusan terutama terkait pemilu. Nah, namun dalam putusan kali ini tidak ditemukan ketentuan tersebut. Kami akan mendalami dan berkoordinasi dengan parlemen untuk membahas implikasi perubahan ini dalam undang-undang pemilu. Tapi pada waktu kemarin itu juga Supratman menyatakan mereka tidak mempersoalkan putusan MK tersebut ya. Secara prinsip kami tidak mempermasalahkan putusan ini. Yang menarik adalah konsistensi MK dalam putusan-putusan sebelumnya seperti kasus pada pilkada di mana ambang batas juga diturunkan. Dan kali ini Mahkamah Konstitusi benar-benar menghapus ketentuan presidensial threshold ya. Jadi 0%. Soal itu kata Supratman tidak menjadi persoalan, yang diperlukan adalah penyesuaian terhadap aturan yang ada. Karena itu katanya pemerintah akan segera berkoordinasi dengan lembaga DPR. Nah, kalau kita lihat sikap dari DPR itu sekarang ini cenderung semua juga sepakat seperti itu. Gerindra misalnya sudah menyatakan seperti itu dan PDIP juga sekarang juga menyatakan menghormati keputusan itu. Pernyataan Yusril dan Supratman ini merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul. Bagaimana respon pemerintah atas putusan mahkamah tersebut? Kalau berkaca pada era pemerintahannya Jokowi, memang tidak ada jaminan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu dijalankan oleh pemerintah. Jadi publik juga bertanya-tanya, oke Mahkamah Konstitusi memutuskan seperti itu, dijalankan nggak nanti oleh pemerintah? Karena pemerintah mudah saja untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Caranya dengan membuat perpu seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Tidaknya ada beberapa keputusan, ada dua lah tidaknya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan dan kemudian coba dibatalkan oleh Jokowi. Yang pertama itu putusan Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law yang waktu itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Artinya pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan revisi selama 2 tahun. Kalau tidak dilakukan revisi itu makanya dia dinyatakan tidak lagi inkonstitusional, tidak berlaku. Namun alih-alih mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan menyatakan Omnibus Law itu tetap berlaku. Ini benar-benar dia nggak peduli ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di akhir masa jabatannya, yakni pada bulan Agustus 2024 atau 2 bulan sebelum lengser, Jokowi itu juga mencoba kembali mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Badan Legislasi DPR hanya dalam semalam waktu itu menyelesaikan pembahasan RUU Pilkada dan kemudian kemudian langsung dilakukan paripurna dan itu paripurna DPR itu nyaris mengesahkannya. Namun kan pada waktu itu kita ingat bagaimana gedung DPR dikepung oleh berbagai elemen termasuk juga para mahasiswa, buruh dan aktivis-aktivis lainnya itu turun mengepung DPR dan dikabarkan Presiden terpilih Prabowo itu menginstruksikan agar dibatalkan itu pengesahan maka batalah revisi tersebut. Andai saja itu tidak dibatalkan ya revisi Undang-Undang Pilkada itu ya PDIP itu bakal babak belur, dia tidak bisa mengikuti pilkada di sejumlah daerah puluhan termasuk di Jakarta gitu ya. Nah, setelah Prabowo yang menjadi presiden, kelihatannya kebijakan pemerintah itu berbeda. Pemerintahnya Prabowo itu selalu menghormati dan mematuhi putusan MK. Sejauh ini seperti itu ya. Setidaknya contoh ini 2 contoh yang terbaru yang saya sebutkan. Tidak lama setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024 kan pada tanggal 1 Oktober Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima gugatan sejumlah organisasi buruh yang meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dari Omnibus Law. Ini memang tidak semuanya dipenuhi, sebagian ya. Nah, soal ini pemerintah pun waktu itu langsung mentaati soal ini, mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law. Dan kemudian pemerintah juga langsung menjalankannya. Nah, sekarang ini soal PT 0% ini, presidensial threshold 0%, pemerintah juga memutuskan menghormatinya seperti dikatakan oleh Yusril dan Supratman yang di Aktas tadi, dan mereka itu akan segera membicarakan putusan itu dengan bersama DPR karena memang dalam amar putusan itu dipertimbangkan kan disebutkan bahwa kendati presidensial threshold 20% itu dihilangkan, tetapi Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa ini akan terjadi banyak sekali calon yang ini juga nggak boleh terjadi. Karena itu
Kemudian Mahkamah Konstitusi menyerahkan political engineering atau rekayasa politiknya kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk bagaimana caranya mereka membatasi jumlah calon itu agar tidak terlalu banyak. Jadi wilayahnya itu bukan PT-nya yang diubah, hanya bagaimana supaya tidak terlalu banyak. Ini menarik juga nanti yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Posisi Partai Gerindra ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Harian yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, sama itu dalam posisi mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan sejak awal sesungguhnya posisi Partai Gerindra itu memang tidak sepakat kan dengan PT 20% itu. Mereka mendaki 0% pada waktu itu. Ini peta pada tahun 2017 pada saat berlangsung revisi pemilu pembahasannya di DPR. Saat itu Golkar, Nasdem, PDIP, dan PKS itu memasang PT 20%. Ini sangat tinggi ya. Sedangkan Partai Demokrat dan Gerindra itu menghendaki PT 0%. Ini juga senada dengan keinginan parpol baru. Posisi partai lain seperti Hanura, PAN, PKB, dan P3 mencoba menawar PT di angka 3,5%. Tapi sebenarnya mereka juga menginginkan agar 0% juga. Tapi mereka jalan kompromi ya, tidak 20%, tapi kemudian diturunkan sangat rendah. PSI pada waktu itu juga tidak menghendaki PT 20% dan itu menganggap bahwa itu arogansi dari parpol-parpol besar. Nah, sekarang PDIP sikapnya sudah berubah. Ini ya, seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah, PDIP juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Artinya PDIP nggak ngotot lagi ini ya, dia tidak lagi ngotot 20%. Bergesernya sikap PDIP ini tampaknya karena mereka menyadari bukan lagi partai berkuasa dan kendati menjadi pemenang pemilu, tapi suaranya kan turun. Di Pilkada Jakarta saja misalnya kan suaranya juga turun, sekarang ini bukan pemenang tapi digeser oleh PKS, dan ini mereka ini pada Pilkada kemarin nyaris tidak bisa mencalonkan kepala-kepala daerahnya itu karena banyak partai yang diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus termasuk di Jakarta. Dan PDIP itu diuntungkan dengan putusan MK nomor 70 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dan akhirnya mereka bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta dan menang lagi. Jadi PDIP itu nyaris jadi korban aturan presidensial threshold maupun parliamentary threshold yang sangat tinggi itu ya, karena pada waktu itu partai-partai diborong oleh Kim Plus. Jadi sekarang kalau dia ngotot tetap bertahan PT 20%, bisa-bisa itu jadi bumerang ya, jadi senjata makan tuan buat PDIP sendiri. Dan soal borong-memborong partai itu di dalam amar putusannya juga MK tidak membolehkan praktik semacam itu. Jadilah sekarang ini kalau melihat komposisi partai, lebih banyak yang sekarang ini mendukung penghapusan PT 0%, tapi mungkin ada variasinya ya, tidak langsung dihapus gitu. Yang terlihat masih ngotot itu hanya Golkar. Ini dia tetap ingin mempertahankannya. Nah, kalau ini diterapkan pada Pilpres 2029, Jokowi juga bakal dirugikan ini. Nah, PSI ini menarik, kita lihat bagaimana posisinya PSI. Masa mereka tetap ngotot juga, karena sebenarnya dengan keputusan ini Jokowi maupun PSI dan Gibran itu ada diuntungkannya, ada dirugikannya. Dirugikannya jelas karena kemudian Anies Baswedan dipastikan bisa maju. Diuntungkannya kan dia sendiri juga pasti bisa maju karena PSI juga bisa mengusung sendirian calonnya, dalam hal ini Gibran. Cuman yang itu yang saya kira sebenarnya jadi obsesinya Jokowi untuk menghalang-halangi Anies itu demi Gibran, itu ya nggak bisa lagi. Jadi sekali lagi ini anak Abah silakan mulai merapat ya, pintu pencalonan Anies itu terbuka lagi, dan juga tidak harus berharap dari PDIP. Kan tadinya ketika pasca kemarin di Pilkada Jakarta di mana Anies kemudian mendukung pasangan Pramono dan Rano, dan kemudian dia dinilai memberikan sumbangan yang signifikan untuk memenangkan pasangan ini. Banyak yang menduga-duga kemungkinan Anies ke depan itu akan maju menjadi calon presiden dari PDIP dengan berpasangan dengan Pramono misalnya. Ya saya kira nggak perlu lagi seperti itu ya. Syukur kalau memang PDI Perjuangan mau mengusung Anies. Karena kan PDIP saat ini nggak punya tokoh yang cukup kuat ya kalau ditarung bebas gitu. Entah kalau Pramono ya bisa di branding selama 5 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian profilnya jadi moncer karena gubernur Jakarta ini kan jadi spotlight, mungkin PDIP bisa mengajukan Pramono. Tapi sebelumnya kan dikabarkan bahwa kemungkinan Anies itu akan dipasangkan dengan Pramono pada Pilpres yang akan datang. Sekarang kelihatannya petanya itu berubah total dengan putusan dari
Mahkamah Konstitusi itu yang memungkinkan semua partai politik tanpa membedakan perolehan kursinya atau suaranya, mereka semua bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Rezim pemerintahnya Prabowo, kalau kita lihat jejak digitalnya, termasuk yang mendukung soal itu. Jadi tidak terlalu terkejut kalau kemudian dengan serta-merta pemerintah menyatakan menghormati putusan MK dan itu artinya akan menjalankannya pada Pilpres 2029. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.